Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan mengenai tentang identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus yang beranggotakan Reni Ida Susanti NIM A510180104 dan Nur Afni Widya Arimbi NIM A510180126. Saya Nur Afni Widya Arimbi akan menjelaskan mengenai materi pertama. A. Definisi identifikasi anak berkebutuhan khusus. Identifikasi adalah kegiatan mengenal atau menandai sesuatu yang dimaknai sebagai proses penjaringan atau proses menemukan kasus, yaitu menemukan anak yang mempunyai kelainan atau masalah, atau proses pendeteksian dini terhadap anak berkebutuhan khusus. Istilah identifikasi anak dengan anak berkebutuhan khusus yaitu merupakan usaha guru, orang tua, serta tenaga kependidikan mengetahui apakah seorang anak tersebut mengalami kelainan atau penyimpangan pertumbuhan dengan anak seusianya. Pemberdayaan orang tua dan masyarakat dalam identifikasi anak berkebutuhan khusus merupakan dasar untuk memberikan layanan yang sesuai atau yang tepat kepada anak berkebutuhan khusus. Pemberdayaan ini sangat penting karena pemahaman orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus itu masih kurang. Sama halnya dengan masyarakat. Masyarakat pun juga masih kurang atau masih rendah dalam mengetahui anak atau mengenali anak berkebutuhan khusus. Campur tangan orang tua dan masyarakat dalam identifikasi anak berkebutuhan khusus akan membantu mempercepat mengenali diri anak berkebutuhan khusus tersebut. Hasil identifikasi merupakan informasi yang berguna bagi anak dalam merencanakan program pengobatan atau pelayanan bagi anak. Apabila proses identifikasi telah selesai dilakukan, kondisi anak dapat diketahui apakah pertumbuhan atau perkembangannya normal atau mungkin perkembangan atau pertumbuhannya itu mengalami gangguan atau kelainan. Identifikasi merupakan sebuah kunci proses keberhasilan dalam pendidikan. Dalam program pendidikan, kegiatan identifikasi anak berkebutuhan khusus memiliki fungsi penjaringan, pengalitanganan, klarifikasi, perencanaan pembelajaran, dan pemantauan kemajuan belajar. Definisi asesmen anak berkebutuhan khusus. Asesmen berasal dari bahasa Inggris yaitu assessment, yang berarti penilaian. Istilah asesmen banyak disamaartikan dengan evaluasi dan tes. Evaluasi dan tes didefinisikan juga sebagai penilaian, namun masing-masing memiliki makna yang berbeda. Evaluasi yaitu proses penilaian yang dilakukan di akhir kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui pencapaian anak pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan asesmen yaitu sebuah proses penilaian yang dilakukan sebelum proses pembelajaran berlangsung, bahkan sebelum program pembelajaran direncanakan atau dirancang. Sedangkan tes ialah bagian dari evaluasi dan asesmen, yang merupakan sebuah metode dalam melakukan evaluasi dan asesmen. Sebelumnya, saya Reni Ida Susanti akan melanjutkan presentasi dari Nur Afni Widya Arimbi. Asesmen dalam layanan pendidikan menurut Wellis dan M. Loughlin 1979 adalah proses sistemik dengan menggunakan instrumen yang relevan untuk mengetahui perilaku belajar untuk tujuan penempatan dan pembelajaran. Asesmen anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar sebagai kelanjutan dari identifikasi berusaha menggali
lebih dalam segala informasi yang berkaitan dengan karakteristik anak dalam situasi pembelajaran. Asesmen mempunyai fungsi yang lebih luas, ialah untuk pengobatan, pemberian bantuan, dan juga untuk perencanaan pendidikan. Kegiatan ini harus melibatkan tenaga profesional, seperti dokter atau tenaga medis. Hasil dari asesmen dapat membantu membuat keputusan tentang pemecahan pembelajaran. Asesmen mencakup beberapa bagian, yaitu penilaian akademik, sensorik, dan motorik penilaian, penilaian fungsional, dan penilaian psikologi atau emosional dan sosial. Masalah berkeberlanjutan pendidikan yang paling serius pada bidang sosial, orang tua menganggap acuh tak acuh tentang pentingnya pendidikan. Hal tersebut dipengaruhi oleh pola pikir orang tua masih tradisional, ekonomi yang sulit, pengaruh lingkungan, dan kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pendidikan. Hasil kegiatan asesmen digunakan untuk memberikan layanan pendidikan yang dibutuhkan dengan berdasarkan modalitas atau potensi yang dimiliki individu yang diperlukan dalam menyusun program pembelajaran. Informasi yang digali dalam kegiatan asesmen tidak hanya hambatan yang dimiliki oleh anak, serta nantinya adalah kebutuhan apa yang diperlukan oleh anak. C. Hubungan identifikasi dan asesmen. Identifikasi anak berkebutuhan khusus diperlukan agar keberadaan mereka dapat diketahui sedini mungkin. Selanjutnya, dapat diberikan program pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, baik penanganan medis, terapi, dan pelayanan pendidikan untuk mengembangkan potensi mereka. Seorang guru menemukan siswa yang tidak bisa menulis pada kelas awal. Setelah didekati, ternyata siswa tersebut tidak bisa menggerakkan tangannya untuk menulis. Guru melakukan asesmen awal dengan melakukan tes untuk menulis di papan tulis. Ternyata gerakan tangan pun sangat kaku. Ia membawanya ke ruang khusus berdiskusi dengan guru pembimbing khusus atau guru yang ditugaskan untuk melakukan asesmen. Setelah dilakukan asesmen menulis, ternyata siswa tersebut mengalami kekakuan pada jari-jarinya, sehingga guru membutuhkan konsultasi pada seseorang yang lebih profesional untuk mengidentifikasi apakah siswa tersebut membutuhkan dengan kebutuhan pendidikan khusus. Sistem pendukung keputusan sangat efektif untuk kebutuhan guru atau petugas penilai dalam melakukan identifikasi dan asesmen terhadap anak berkebutuhan khusus untuk menentukan gangguan mereka. Penelitian ini selain dengan penelitian yang dilakukan oleh GIGES, penelitian menyatakan sistem pendukung keputusan dan mengklarifikasi sisi baik dan buruk. Sehingga sistem ini juga sebagai alternatif untuk menghubungkan identifikasi dengan asesmen anak berkebutuhan khusus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.